Ai dipersilakan duduk oleh kepala sekolah. Kalau dalam situasi biasa, seorang siswa datang pada jam pelajaran pasti akan ditegur. Tapi kenyataannya ini berbalik dari yang seharusnya terjadi. Anda nggak marah kan, Pak? Kau datang ke sini, bahkan meninggalkan pelajaran, berarti ini hal penting kan? Memang seharusnya hidayah ada peringatan, tapi untuk siswa kayak kamu, aku tahu ini pasti hal serius kok. Makasih Pak, ini tentang kasus perundungan yang dipimpin oleh klub sepak bola. Begitu, jadi kamu sudah menyelidikinya ya? Aku juga sudah dengar dari Nankai Sensei, termasuk soal Eiji Aono. Ya karena aku berutang budi pada Eiji Senpai, aku yakin klub Sasa juga terlibat dalam kasus perundungan ini Pak. Mereka membuang naskah dan barang-barang pribadi Eiji tanpa izin, dan ini adalah bentuk pelecehan Pak. Ya, pihak sekolah juga sedang menyelidikinya. Tentu aja, para pelaku bersikap seolah nggak tahu menahu. Saya rasa gitu sih Pak. Tapi saya juga dengar dari pihak kepolisian bahwa mereka mulai menemukan bukti. Saya yang menahan penyebaran informasi dari pihak luar. Jadi kalau ada perkembangan, saya akan laporkan. Ini ringkasan informasi yang sudah saya kumpulkan. Hai merahkan salinan laporan yang dibuat oleh Kuroi kepada kepala sekolah. Kepala sekolah membalik halaman satu persatu dengan skrip. Dengan ini, penyelidikan terhadap klub sastra seharusnya akan menuju babak klimaks. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan Pak. Silahkan katakan Ai. Ini tentang seorang siswi bernama Hayashi dari kelas saya. Dia dulu anggota klub sastra. Namun karena kasus perundungan kemarin, dia berhenti datang ke klub. Tadi siang, dia menerima pesan ancaman dari akun anonim di media sosialnya Pak. Ini parah banget dan bukti tak langsung nih. Sudah disimpulkan kuat bahwa pelakunya adalah salah satu anggota klub sastra. Ini sudah seperti pengakuan gak langsung deh. Saya pikir mereka mengira bisa membuka Hayashi sih Pak, yang terlihat lemah dan tertutup. Saya mengerti, kalau guru bertindak terlalu terbuka, bisa memicu eskalasi ancaman. Kita mulai dari melindungi Hayashi dulu ya, saya akan bicara dengan wali kelasnya. Saya juga akan minta guru-guru lain untuk memperhatikan interaksi antara Hayashi dan anggota klub sastra. Tolong beritahu Hayashi agar jangan pernah sendiri selama situasi ini belum reda. Tempat sepi bisa jadi target dan pasti dia merasa sangat cemas. Baik Pak. Meski begitu, kadang menyedihkan ya, bahwa tekad dan niat tulus para guru nggak tersampaikan dengan baik pada siswa. Kami sudah menjelaskan bahwa perundungan adalah kejahatan, batas yang nggak boleh dilanggar, tapi tetap terjadi kasus ancaman kayak gini. Kalau peringatan udah diberikan dan kejahatan kedua masih terjadi, kami nggak akan ragu mengambil tindakan tegas. Kami akan berusaha menyelesaikan ini secepat mungkin, agar Hayashi nggak lagi terbebani secara mental. Jadi tolong bantuannya ya Pak. Ai. Kami tahu kamu siswa yang luar biasa dan berasal dari lingkungan yang tidak biasa, tapi kamu masih seorang siswa SMA loh. Jangan memaksakan diri, menangani ini adalah tugas kami, pihak sekolah. Kami sangat berterima kasih atas dukunganmu dari balik layar untuk Aono dan Hayashi. Tanpa kamu, kami mungkin akan menyesal seumur hidup. Tapi kami juga tidak ingin kamu terluka. Terima kasih karena telah mempercayai kami. Kepala sekolah benar-benar telah menetapkan tekadnya. Jika masalah ini semakin besar, mungkin akan ada korban selanjutnya dan akan ada yang harus bertanggung jawab. Dan Ai yakin kepala sekolah sudah siap menanggungnya tanpa ragu. Bagaimana seorang bisa hidup dengan semangat dan dedikasi sebesar ini? Kepala sekolah benar-benar berbeda dari orang dewasa kotor yang pernah Ai temui. Saya juga senang Pak bisa bertemu dengan orang dewasa yang bisa saya hormati. Setelah pertemuan Ai dan kepala sekolah yang begitu menegangkan, kita kembali ke MC utama kita, Eiji Aono. Setelah pelajaran tambahan sejarah dunia oleh Takagi Sensei selesai, Eiji berjalan menuju gedung olahraga untuk pelajaran tambahan berikutnya. Eiji, maafkan aku ya, aku benar-benar nggak tahu kau ini sedang dalam kondisi yang sangat berat. Walaupun aku nggak tahu, aku tetap bersikap nggak peka. Aku telah memperlakukanmu seperti penjahat. Itu salahku, karena aku terjebak dalam anggapan kaku bahwa siswa yang kabur dari sekolah pasti salah. Mohon maafkan aku ya. Mungkin selama ini aku hanya guru yang pandai bicara. Apa gunanya sih jadi guru kalau nggak bisa melindungi muridnya? Takagi Sensei yang bisa dikenal galak minta maaf dengan penuh ketulusan. Sampai-sampai Eiji sendiri merasa bersalah. Wajar aja kalau guru menegur murid yang kabur dari kelas. Tapi Takagi Sensei tetap memperhitungkan situasi Eiji dan meminta maaf. Itu sudah sangat menyelamatkan Eiji secara emosional. Karena pelajaran sebelumnya selesai lebih cepat, Eiji berniat minum dulu di vending machine sebelum ke ruang tenis meja. Tapi saat itu, Eiji malah bertemu dengan Ai. Sebenarnya aku bolos karena mau konsultasi ke guru. Sejak ketemu senpai, aku jadi tahu saya bolos loh. Kok gitu? Aku cuma bercanda kok. Tapi aku memang mau minta tolong tentang temanku Hayashi-san. Kenapa bisa begitu? Hayashi kan gak ada hubungannya. Kejam banget deh. Aku sudah menyampaikannya ke guru-guru, tapi untuk melindunginya, aku ingin mencegah agar dia tidak merasa sendirian. Bisa bantu nggak senpai? Sepertinya, Ai menceritakan apa yang Hayashi alami ke Eiji.
Tentu aja aku akan ajak Imai dan Endo juga buat bantu. Aku gak akan biarkan Hayashi mengalami perundungan kayak diriku. Aku bisa bertahan karena kamu ada di sampingku, Ai. Di saat paling sulit punya seorang bisa diandalkan itu sangat berarti. Aku akan bantu dengan senang hati. Hari ini kita bertiga perang bareng ya. Ah, syukur deh. Tolong sampaikan ke Hayashi kalau dia gak sendirian. Iya, aman. Ai. Tiba-tiba Ai dipanggil lagi sama Eiji. Kenapa senpai? Terima kasih ya, aku bisa bangkit lagi dan memulai dari awal lagi karena kamu loh itu, Ai. Aku juga makasih loh. Karena kalau misalkan bukan karena Eiji, Ai sudah tiada. Eiji lah yang sudah memberi Ai rasa-rasa yang tidak pernah ia bayangkan. Perasaan cinta, kebaikan hati manusia, kehangatan manusia, semuanya Eiji berikan lagi kepada Ai. Kalau saja ini bukan di sekolah, rasanya Ai ingin langsung memeluk Eiji. Dengan begitu besarnya rasa cinta Ai kepada dirinya. Eiji segera menghubungi Satoshi dan Endo dan mereka langsung bersedia membantu. Dua orang itu pasti akan membantuku. Mereka adalah teman yang paling bisa aku percaya di sekolah ini. Betapa sulitnya untuk tidak ikut arus dalam lingkungan penuh tekanan dan betapa besar resiko yang harus ditanggung di kehidupan sekolah bila memilih untuk tidak ikut serta. Hayashi telah menunjukkan ketulusannya pada Eiji dan Eiji tahu betapa Hayashi menderitanya karena itu. Tak bisa Eiji ampuni lagi kenyataan bahwa gadis sejujur dan setulus. Gak bisa Eiji ampuni lagi kenyataan bahwa gadis sejujur dan setulus Hayashi harus menanggung beban seperti ini. Jam pelajaran pun akhirnya selesai. Eiji segera menuju tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Ai dan Hayashi. Tapi dalam perjalanannya, Eiji bertemu dengan seorang siswi. Dia lebih dulu menyadari keberadaan Eiji. Aono Eiji, Matsuda Mizuki, teman seangkatan Eiji di klub sastra, sangat akrab dengan ketua klub Tachibana. Dan dia adalah salah satu dari mereka yang menghina Eiji kemarin bersama ketua klub sastra, tepat di depan ruang UKS. Matsuda-san. Eiji menjawab dengan nada penuh amarah. Dulu saat Eiji masih di klub, Eiji cukup dekat dengan Matsuda. Eiji sering berdiskusi tentang penulis favorit dan saling merekomendasikan buku. Eiji awalnya mengira ini cuma teman. Aku berterima kasih atas apa yang kamu lakukan saat kita masih di klub. Tapi jangan pernah lagi ya menginjak-injak wilayah kami. Jika kamu atau siapapun berani menyakiti orang penting bagiku atau teman-temanku, aku gak akan pernah memaafkan kalian. Sampaikan itu pada ketua klub juga ya. Maksudmu soal Hayashi ya? Nah terus Hayashi kenapa? Aku gak tahu apa-apa kok. Jauh usah lari ya. Itu bukan waktu buat kabur loh. Eiji menarik nafas panjang, memikirkan kenyataan pahit bahwa orang-orang yang dulu ia anggap teman ternyata seperti ini. Emang kata sensei gue bener, gak usah berharap dengan manusia. Yang teman aja bisa nusuk mas. Eiji segera menelpon Takayagi sensei buat menyampaikan informasi ini. Takayagi sensei menerima pesan masuk dari Eiji. Sepertinya salah satu adik kelas dari klub ikut terseret dalam kasus perundungan Eiji. Rasanya pahit banget. Padahal pihak sekolah sudah berhasil menyingkirkan klub sepak bola. Tapi kenyataannya bahwa masih ada dalang lain dari kasus ini tersisa di klub sastra orang tersebut. Membuat suasana hati Takayagi sensei menjadi risau. Setelah Takayagi sensei menerima pesan masuk dari Eiji, kita pindah dulu ke King kita, King Endo. Kita akan melanjutkan strategi King Endo untuk melawan Tachibana. Tentu saja Eiji, aku akan membantumu. Kalau bisa, kenalkan saja besok saat istirahat siang ya. Bagaimana kalau kita makan siang bareng di kantin sambil kenalan? Imba juga setuju dengan saran Endo, dan rencana makan siang mereka bertiga pun langsung disetujukan. Sesekali makan kari kantin yang terkenal enak, kayaknya asik bagi Endo. Saat Endo lagi mikirin itu, tiba-tiba sebuah mobil polisi berhenti di depannya. Endo sempat waspada, tapi langsung ingat ada satu orang polisi yang mungkin aja melakukan ini. Seorang polisi parubaya yang Endo kenal turun dari mobil dengan tenang. Kazuki Endo lama nggak jumpa. Pak Mandomoto lama nggak jumpa juga pak. Endo bertemu dengan ayahnya Yumi. Sudah Endo kenal sejak dulu. Selalu aja Officer Domoto selalu menjadi paman yang baik hati. Akhirnya teori gue benar. Officer Domoto ayahnya Yumi. Udah prediksi nama belakangnya sama. Tapi karena Endo dan Yumi sekarang berada dalam hubungannya agak rumit. Lebih dari teman tapi belum jadi pacar. Endo agak canggung nih. Aku udah denger cerita dari Yumi. Kamu sudah melalui masa-masa sulit ya? Aku senang deh kamu masih berteman baik dengan Yumi. Aku baru selesai dinas dan mau pulang ke kantor. Gimana? Mau makan malam bareng nggak? Biar aku yang hubungi orang tuamu deh. Kalau udah tawari kayak gini, rasanya nggak enak tuh menolak. Orang tua Endo juga kayaknya pulang malam kan. Dan akhirnya ya Endo yang berencana makan sehari dengan makan dari supermarket. Apa nggak apa-apa?
Tentu aja, istriku ada acara dengan ibu-ibu malam ini. Jadi aku memang berencana makan di luar bareng Yumi. Kalau kamu ikut, pasti Yumi seneng deh. Kiu 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 kiu. Paman Domoto tiba usai kerja, tapi Yumi belum datang. Maaf ya nunggu, Yumi katanya ada belajar kelompok, jadi telat sekitar 15 menit deh. Ayo kita masuk duluan, di luar panas. Aku juga udah pengen banget minum bir deh. Tanpa memberi ruang untuk menolak, Endo dibawa masuk restoran. Endo agak canggung nih dan berharap Yumi segera datang. Begitu duduk, Officer Domoto langsung memesan bir, kimchi, edamame, kol asin, dan cola. Kalau makan daging duluan nanti dimarahin Yumi, jadi kita hanya sayur dulu aja ya. Akhirnya mereka pun di sini cheers bareng. Kampai! Semuanya terasa begitu cepat. Endo cuma bisa mengikuti arus. Gelas bir dan cola beradu dengan suara menyegarkan. Karena cuaca panas, minuman dingin ini terasa nikmat sekali. Enak ya, apalagi bisa minum dengan Endo di sini. Rasanya luar biasa deh. Jujur aja, aku punya impian kecil, minum bareng pacar anakku. Pertanyaan mendadak itu hampir membuat Endo menyeburkan kolanya. Tapi Endo sadar itu cuma bercanda, karena Officer Domoto menatapnya dengan ekspresi senang, kayak lagi bercanda gitu lah. Bercanda kok, kalian masih temenan kan? Jangan gitu dong pak, aku serius mikirin ini loh. Tahu sih, tapi apakah saya cukup baik buat Yumi pak? Itu namanya masa muda tahu. Tapi kamu tahu nggak? Aku selalu mengagumi kamu sejak dulu. Kamu itu namanya masa muda tahu. Tapi kamu tahu nggak? Aku tuh selalu mengagumi kamu sejak dulu. Kamu itu bukan cuma anak biasa, Endo. Ah, makasih dong, wah. Duh, malu deh saya, Pak. Makasih, Pak. Mungkin ini terdengar kasar ya, tapi dengarkan baik. Mungkin ini terdengar kasar ya, tapi dengarkan baik-baik. Waktu SMP, kamu mengalami hal yang berat. Sebenarnya, kami orang dewasa harusnya bisa melindungimu loh. Aku menyesal jujur aja dan merasa bersalah karena kami gagal melakukannya. Enggak, Pak. Itu kan bukan. Enggak dong. Enggak. Itu emang tanggung jawab orang dewasa dong. Apa yang kamu alami waktu itu? Bahkan banyak orang dewasa pun belum tentu sanggup buat bertahan. Tapi kamu terus berusaha bangkit. Meski terlambat setahun masuk SMA, kamu berhasil masuk sekolah unggulan di daerah ini. Itu pencapaian luar biasa lah. Benar-benar hebat. Kalau kamu jadi orang dewasa nanti, kamu akan mengerti. Kamu mungkin merasa sudah membuang tahun. Tapi sebenarnya enggak. Pengalaman mengalami kegagalan dan kesulitan itu tak tergantikan. Karena itu, aku benar-benar menghormati kamu loh Endo. Sebagai seorang manusia, Endo pun tersentuh. Air matanya hampir menetes. Officer Domoto hanya bisa tertawa kecil dan berkata, udah cukup ya ngobrol-ngobrolnya, ayo kita pesan daging, kita makan karubi. Seolah-olah mereka berdua pun sudah siap untuk dimarahi Yumi ketika Yumi datang. Akhirnya King Endo bertemu dengan Officer Domoto yang memegang HP Kondo. Ingat, HP Kondo dipegang sama Officer Domoto. Bisa jadi Endo yang akan memecahkan teka-teki Tachibana melalui Domoto, Yumi, dan bapaknya. Wow.